Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Bawa-bawa Mark Klok, media Belanda ikut soroti proses naturalisasi Ragnar Oratmangon. Bawa-bawa Mark Klok, media Belanda bernama Voetbal International ikut menyoroti proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen. Bahkan, Voetbal International menyebut Ragnar Oratmangoen ingin segera bermain untuk timnas Indonesia dan berduet dengan Mark Klok. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah memastikan pihaknya bakal berupaya mempercepat proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen. Sang winger kiri klub Liga Belanda, Fortuna Sittard, itu diharapkan bisa merampungkan proses naturalisasinya sebelum 10 Desember 2023. Pasalnya, Ragnar Oratmangoen bersama 3 pemain keturunan lain dari Belanda, yakni Jay Itzes, Justin Hubner, dan Nathan Joaon diproyeksikan bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ajang itu akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Sementara itu, batas terakhir pendaftaran pemain atau entry by name untuk Piala Asia 2023 adalah 10 Desember 2023. Sebab demikian, PSSI gencar ingin proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan 3 pemain keturunan lainnya rampung sebelum 10 Desember 2023. Menariknya, proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen rupanya turut disoroti media Belanda, Voetbal International. Media negeri kincir angin itu mengklaim pemain 25 tahun tersebut tengah mengejar karir internasional dan berharap bisa segera bermain untuk timnas Indonesia. Oratmangoen mengejar karir internasional dan melakukan naturalisasi, tulis judul artikel yang dibuat Voetbal International, dikutip Senin, 20 November 2023. Ragnar Oratmangoen berharap bisa segera bermain untuk Indonesia. Penyerang Fortuna Sittard telah melakukan perjalanan ke negara Asia untuk dinaturalisasi, tambahnya. Voetbal International juga menyoroti bahwa sang pemain yang juga bisa berposisi sebagai gelandang serang hingga penyerang itu memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Maluku. Media Belanda ini menilai Ragnar akan berduet dengan Mark Klok di timnas Indonesia. Oratmangoen, 25 tahun, lahir di OSS, tetapi memiliki keturunan Indonesia. Dia tidak pernah bermain untuk tim muda perwakilan suatu negara. Di Indonesia, ia akan bermain antara lain dengan pemain kelahiran Amsterdam, Mark Klok, tulis Voetbal International. Ini 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bakal bergabung pada Piala Asia U23 2024 di Qatar. Drawing Piala Asia U23 2024 telah dilangsungkan di Doha, Qatar, Kamis 23 November 2023. Timnas Indonesia U23 bakal tergabung di grup A, bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Dilansir dari laman resmi PSSI, Piala Asia U23 2024 ini juga jadi ajang kualifikasi bagi tim negara Asia, untuk memperebutkan tiket lolos menuju cabur sepak bola pria Olimpiade 2024 Paris. 3 tim terbaik berhak untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Sedangkan peringkat keempat masih berpeluang dengan hadapi laga playoff hadapi wakil Afrika. 3 besar akan lolos ke Olimpiade, sedangkan tim peringkat keempat akan mengikuti playoff melawan tim dari Konfederasi Sepak Bola Afrika, CAF, untuk memperebutkan tiket Olimpiade, tulis di laman. PSSI, meski menjadi tim debutan, Timnas Indonesia U23 tak mau begitu saja menjadi tim bulan-bulanan. Dalam hal ini PSSI cukup serius mempersiapkan Garuda Muda dalam Piala Asia U23 2024. Pada tahap kualifikasi yang digelar di Solo September 2023 lalu, Timnas Indonesia U23 juga tampil meyakinkan. Didominasi oleh para punggawa Timnas Senior, Garuda Muda sukses lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 dengan status juara grup.
Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan saat itu sukses kalahkan Chinese Taipei U23 dengan 9-0 dan Turkmenistan U23 2-0. Meski begitu, PSSI terus mempersiapkan timnas Indonesia U23 lebih matang lagi menjelang putaran final di Qatar mendatang. Sejauh ini, sedang berjalan proses naturalisasi, beberapa di antaranya berusia bawah 23 tahun. Yang pertama adalah Nathan Joe Aon. Menurut data dari Transfermarkt.com, pemain Swansea City ini masih berusia 21 tahun. Dan yang terbaru, PSSI melanjutkan proses naturalisasi Justin Huber. Pemain Wolverhampton U21 ini sebelumnya sudah dipanggil Shin Tae-yong saat pemusatan latihan persiapan Piala Dunia U20. Kisah Million Man Ho F striker 60 miliar rupiah yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. PSSI kini tengah gencar mengincar pemain-pemain keturunan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang kini tengah diincar adalah Million Man Ho F. Pemain tersebut mungkin masih cukup asing di telinga masyarakat Indonesia, padahal Man Ho F sudah cukup punya nama di Belanda. Million Man Ho F merupakan winger kanan dengan nilai pasar 60 miliar rupiah dan memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sedangkan ibunya berasal dari Suriname. Man Ho F lahir di kota Beemster, Belanda, pada 3 Januari 2002 silam. Ia mengawali karirnya sebagai pesepak bola dari VPV Purmerstein, 2006 hingga 2010, ZE Burgia, 2010, AFC Amsterdam, 2011 hingga 2016, dan Vitesse, 2016 hingga 2020. Saat di Vitesse, Man Ho F harus merangkak dari level umur hingga akhirnya bisa tembus ke tim senior. Bahkan saat dipercaya untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie 2022 hingga 2023, Million Man Ho F berhasil tampil produktif. Dilansir dari catatan Transfermarkt, di musim lalu Man Ho F tercatat tampil dalam 33 pertandingan dengan sumbangan 9 gol dan 5 assist. Sedangkan di musim 2023 hingga 2024 ini Man Ho F baru mencatatkan 7 penampilan dengan torehan 1 gol. Di level timnas Belanda, Million Man Ho F pernah membela timnas Belanda U16, U17, dan U21 dalam beberapa kompetisi. Sayangnya, ia belum berhasil meyakinkan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman sehingga belum naik ke tim senior. Padahal, menurut akun pemandu bakat F-Talents Cout di Twitter, Million Man Ho F dinilai memiliki gaya permainan seperti Mohamed Salah, pemain bintang Liverpool. Dengan catatan mentereng Million Man Ho F di Belanda dan diakui memiliki gaya permainan bak pemain bintang, tak heran jika PSSI dan Shin Tae-yong kepincut. Terlebih saat ini timnas Indonesia memang sedang membutuhkan pemain di lini depan. Demikian informasi mengenai Million Man Ho F striker 60 miliar rupiah yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Timnas Indonesia gagal menang lawan Filipina, Shin Tae-yong disindir karena tak mau ambil Tom Haye. Lini tengah timnas Indonesia membelai saat tidak diperkuat Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang mengalami cedera. Hal itu terlihat jelas ketika timnas Indonesia 2 kali menang 6-0 atas Brunei Darussalam, serta tumbang 1-5 dari Irak dan bermain 1-1 kontra Filipina. Ketiadaan Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner di lini tengah membuat hampir tak ada gebrakan yang diciptakan para pemain timnas Indonesia di area sentral. Ricky Kambuaya, Mark Klok hingga Rahmat Irianto belum bermain maksimal saat dipercaya mengawal area tersebut. Akun Twitter yang biasa membahas pemain keturunan FT_IDN, diduga menyindir pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Akun yang beberapa kali membantu PSSI menyiapkan database pemain keturunan ini mengaku heran kenapa Shin Tae-yong tak juga merekomendasikan gelandang SC Heerenveen, Tom Haye, kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Secara kualitas, jangan ragukan kemampuan mantan rekan Sandy Walsh di timnas Belanda U17 ini. Tom Haye saat ini berstatus sebagai gelandang SC Heerenveen, tim yang mentas di kasta teratas Liga Belanda. Musim ini bersama sang klub, Tom Haye mencatatkan 1 assist dari 10 pertandingan Liga Belanda 2023 hingga 2024. Bahkan seluruh laga dijalani Tom Haye sebagai starter. Karena itu, dalam pandangan FT_IDN, Shin Tae-yong masuk kategori keras kepala jika tak segera merekomendasikan Tom Haye kepada PSSI untuk dinaturalisasi.
Sebab, Tom Haye merupakan pemain yang diharapkan dapat memberikan warna tersendiri kepada permainan timnas Indonesia. Menarik menanti respons Shin Tae-yong ke depan. Kurang 2 bulan lagi, timnas Indonesia akan tampil di ajang bergengsi, yakni Piala Asia 2023 yang bergulir pada Januari 2024. Pemain lokal protes banyak pemain naturalisasi di timnas Indonesia. PSSI langsung beri jawaban tegas. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, menjawab pertanyaan soal protes tidaknya pemain lokal dengan adanya program naturalisasi. Saat ini, PSSI tengah gencar menaturalisasi sejumlah nama untuk memperkuat timnas Indonesia di beberapa kejuaraan yang salah satunya Piala Asia 2023. Saat ini, tercatat ada nama Nathan Joe Aon, Jay Itzes, Justin Hubner, dan yang terbaru Ragnar Oratmangun tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Pemain itu bakal bergabung dengan nama yang sudah terlebih dulu mendapat kewarganegaraan Indonesia seperti Jordi Amat, Mark Klok, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Muncul pertanyaan, apakah para pemain lokal memprotes kebijakan PSSI soal program naturalisasi yang saat ini tengah gencar dilakukan? Arya pun menjawab bahwa sejauh ini para pemain lokal tidak ada yang protes. Setiap pemain biasanya mereka tidak akan protes, karena bagi mereka ini pertarungan bagi mereka mendapatkan posisi itu pertarungan, ujar Arya dikutip dari akun YouTube Podcast episode 2. Menurut Arya, dengan adanya program naturalisasi, maka persaingan untuk mendapatkan satu tempat di timnas Indonesia akan menjadi sangat ketat dan berat. Hal ini bisa menjadi pemicu bagi setiap pemain, termasuk lokal untuk terus menampilkan permainan terbaik agar dilirik Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia. Posisi itu jadinya sangat kompetitif, akhirnya pemain-pemain yang ada di situ akan berusaha mempertahankan posisinya, katanya. Dia pun menyebut, setiap pemain pada akhirnya harus berjuang keras untuk terus berprestasi agar dipanggil timnas Indonesia. Kondisi ini akan membuat performa Garuda bisa terangkat. Mau gak mau prestasinya harus tinggi terus dan mereka kayaknya belum ada yang komplain, katanya. Pemain keturunan yang bisa dilirik PSSI usai timnas Indonesia dikalahkan Irak dan ditahan Filipina. Pasca kalah melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu, dan ditahan imbang oleh Filipina, PSSI mungkin bisa melirik para pemain keturunan berikut untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Pada laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, timnas Indonesia yang bertandang ke Basra International Stadium, markas dari Irak harus tuai hasil negatif dengan kalah telak 5-1.